Mungkin kalau di turnamen yang pakai waktu kotor, kita sangat memaklumin ya. Waktu kotor jalan batu berarti out, waktunya jalan terus, time out, waktunya jalan terus, itu sangat maklum lah kalau skornya rendah. Tapi kalau ini dengan waktu bersih dari awal sampai habis, ya harusnya ini agak aneh sebenarnya sih. Berarti kan ada masalah di akurasi. Pasti ini akurasinya pasti sangat rendah, Boy. Pasti di bawah 4, Tapi kalau begini, Boy, ada yang mencoba mengambil alasan, wow, defense-nya jago nih lawannya. Gimana? Nggak juga ya? Nggak mungkin. Ya. Kalau menurutku nggak mungkin. Nggak mungkin segitunya kali defense Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi ketemu sama gua, Idan, si topi hitam. Dimas. Dan lagi musim dingin, Ton. Yoi, Boy. Santun Frederick. Kembali lagi di Main Basket Podcast, edisi minggu ini. Nggak kerasa, beberapa hari lagi, seminggu lah kira-kira, IBL 2022 musim reguler akan segera selesai. Musim reguler ya, baru kemudian playoff. Nah, tapi kita akan sedikit mengaitkan ini sama apa yang akan kita hadapin di Timnas. Jadi Timnas lagi nih. Timnas, Boy. Seru, Boy. Kemarin Timnas seru, nggak akan ada habis-habisnya kalau misalnya eventnya masih akan ada yang kita hadapi di depan. Bulan Mei itu akan ada SEA Games. Mei ya. Bulan Mei akan ada SEA Games, jadi kurang dari sebulanan lah. Kurang dari sebulan malah. Ya sebulanan lah. Sebulan ya. Pertengahan bulan Mei itu akan ada SEA Games di Hanoi, di Vietnam 2022. Habis itu bulan Juli kita ada FIBA Asia Cup. FIBA Asia Cup di mana kita akan berusaha mati-matian untuk masuk peringkat 8 besar biar bisa lolos Piala Dunia 2023 di mana kita jadi tuan rumah sama Filipina dan Jepang. Nah, kita ngomong di SEA Games-nya dulu. SEA Games ini adalah ajang tradisional yang buat kita tuh cukup bergengsi. Buat kita cukup bergengsi, buat negara-negara Asia Tenggara lainnya juga mungkin bergengsi. Dan dalam sejarahnya, kita nggak pernah dapat emas. Terus, sekarang ini kita ada momentum. Kita ini kan lagi mempersiapkan tim. Jauh-jauh hari, sejak 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kita tuh sudah jauh-jauh hari mempersiapkan tim untuk main di Piala Dunia 2023. Nah, along the way, dalam perjalanan situ tuh ada SEA Games. Ada SEA Games. Untuk tim FIBA Asia dan mempersiapkan Piala Dunia aja, itu kita sebenarnya belum fix banget mau masang siapa di sana. Nah, pemainnya siapa aja. Tapi memang sudah ada gambaran karena ada window 1, window 2 kita udah lakukan. Window 1, window 2 itu kualifikasi Piala Dunia. Kita udah lewat. Udah 4 kali main. Pertanyaan gue di sini untuk kita diskusikan bersama adalah untuk SEA Games di bulan Mei nanti, menurut lu berdua, mendingan skuadnya itu sama dengan yang akan main di FIBA Asia atau berbeda? Jadi SEA Games sendiri, FIBA Asia nanti yang paling topnya atau paling bagusnya gitu sendiri. Gimana? Siapa duluan? Hasilnya lah, Boy. Kalau gue sih lihat hasilnya. Lihat hasilnya? Gimana? Coba jelasin lebih. Kalau SEA Games hasilnya bagus, dan secara mata memandang kita ya. Kalau kita kan nggak tahu orang lain memandang seperti apa. Kalau kita memandang itu bagus, kalau gue bilang ya harus sama aja gitu loh. Kembali lagi ke hasil kalau gue ya. Tapi kan hasilnya belum, Boy. Sekarang kan baru mau kita masih lihat. Nah, jadi menurut gue siapa? Mending siapa? Baru atau sama yang buat Asia Cup nanti kan? Ya. Bukan yang maksud gue nih, kualifikasi kan kita udah lihat. Udah. Nah, nanti pemain SEA Games kalau gue sih harus ada perombakan. Oke. Udah perombakan. Ternyata di SEA Games punya hasil baik secara kita mandang ya, dan dapat medali emas, pertahankan buat Asia Cup. Oke, pertahankan untuk Asia Cup. Karena gini ada wacana juga bisa begini, Mas.
Gimana? Wacananya adalah mulai dari sekarang fixkan pemainnya untuk Asia, FIBA Asia Cup itu. Pakai dia di SEA Games bulan Mei nanti. Mau kalah, mau menang, tetap pakai mereka lagi di FIBA Asia. Tapi secara aturan boleh dirubah nggak? Boleh diubah. Tapi kan sekarang kan mungkin bisa aja manajemen timnas berpikir begitu. Lu mending yang mana? Cari yang baru, kemudian kalau bagus dipakai, atau memang pastikan sekarang menang atau kalah di SEA Games, tetap lanjut ke FIBA Asia. Lu yang mana? Kalau gue coba dulu tetap gue. Cari yang baru. Iya, cari yang baru. Tapi jangan dipikirkan kalau hasilnya nggak memuaskan kan. Intinya kita main di tuan rumah loh nanti Asia gitu loh. Ya. Jadi harus ya best of the best lah gitu loh. Oke. Santun, wah dia udah siap komentar, udah manyun aja dia. Udah manyun aja, dia nggak setuju aja dia. Kalau menurutku Boy, kalau buat SEA Games besok ya, bulan Mei ya. Itu tim-tim muda aja, tim-tim muda, pemain-pemain muda seperti Yuda, Bagir, siapa lagi namanya? Manangsang, Arigi. Kalau bisa dipanggil Derek Michael masuk. Kalau bisa, ya saya masuk. Kelvin Sanjaya, Brendan Jawato, ditambah Abraham Damar. Okay. Yang kemarin masuk kualifikasi itu, tim di kualifikasi buang aja semua Boy. Wah, Loh, ini ngomong, ya kita ngomong karena apa? Karena mereka sudah cukup banyak diberi kesempatan. Kenapa mereka lagi diberi kesempatan? Yang lain kan belum kamu pakai, gitu loh. Coba ya. Belum dicoba. Dan aku yakin hasilnya pasti lebih bagus. Kevin, apa kamu lihat ini, Mas? Kelvin Sanjaya yang pernah DBL tuh kan? Iya. Karena DBL sekarang lagi jangan dipakai. nih. Karena dia kurang bagus. Wah, anjir, kurang bagus ya? Kurang hasil, kurang berkembang. Oke. Aku pertama lihat di DBL, oke lah masih muda, tapi ini jalan udah berapa tahun, kok gini-gini aja, gitu loh. Maksudku, ya kamu mikir lah, gitu loh. Aku itu kadang-kadang saking keselnya gitu. Kamu mikirlah sebagai pemain basket profesional, ya kamu bangun dirimu itu dengan kekuatan. Ya. Kamu 2 meter loh, gitu loh. Kamu 2 meter. Tinggi dia. Dikasih 2 meter, wah, konda rontok itu loh, apa itu ring basket itu. Maksudku, apa ya kadang-kadang. Tapi Tun, itu nggak semua orang. Kadang-kadang begini Tun, bukan salah pemainnya, nggak ada yang bisa ngelatihnya Tun, pelatihnya nggak ada. Atau nggak ada yang bisa memotivasinya ya mungkin. Iya, nggak ada yang bisa motivasi, nggak ada yang bisa ngelatih. Kadang-kadang gue berpikir begitu. Gimana? Ya kan, tapi jadi bukan salah Kelvin ya. Gini Boy, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Oke. Kalau dia punya kemauan yang kuat, dia pasti cari aku bagaimana ya memperkuat badanku. Badanku ini seperti kan senjata. Ya. Main basket itu kan ada senjata yang kamu harus lengkapi. Senjata shooting, senjata otot, senjata kecepatan, senjata defense. Ya, tinggal kamu pilih pas lagi bertanding kamu pakai apa. Ya. Ya itu, maksudku kamu lengkapi lah senjatamu itu. Nah, alangkah bagusnya mereka ini pakai pemain-pemain muda, Boy. Oke. Di SEA Games ya? Di SEA Games. Aku pasti kalau kita besok pelatih siapa sih? Coach Milos kalau di SEA Games. Coach Milos. Ya. Pelatihnya Indonesia Patriots di IBL. Anak-anak muda ini siap meledak kok menurutku. Ya, nothing tulus ya. Iya, tiap dikasih kepercayaan aja. Siapa coba sebut nama yang kira-kira menurut lu nanti, habis itu Dimas, gue juga pengen nanti sebut nama yang tidak ada di Windows, di Piala, atau ada tapi layak untuk dikasih kepercayaan lebih banyak lagi, khususnya di SEA Games. Regi Monomimbar. Regi Monomimbar, Manangsang. Terus Yuda baru sekali main. Yuda tapi menit mainnya kecil sekali kan? Ya kecil sekali maksud gua ya. Dan Ali Bagir juga kecil sekali, cuma 2 menit terakhir itu dia main. Ya, nggak kelihatan malah. Kalau bisa Derek Michael. Ya. Naturalisasi ada siapa yang dari Amerika itu yang ikut Marquez Bolden. Itu dia niat nggak sih masuk Indonesia di Indonesia? Gua dengar sih
timnas akan mengupayakan dia untuk main ya, untuk di SEA Games nanti. Iya, nah itu makanya gue juga bingung Mas ya. Di SEA Games ini kan ada kemungkinan kan kalau di SEA Games itu tuan rumah menentukan aturan main. Oh. Tuan rumah menentukan aturan main. Dulu Filipina pernah jadi tuan rumah SEA Games, tapi kemudian perbasinya itu lagi kena sanksi sama mereka, udah basket nggak ada di SEA Games, dia bilang. Iya, gitu. Jadi bisa gitu ya. Bisa gitu. Nah, sekarang nih katanya di Vietnam ini mereka membebaskan jumlah pemain naturalisasi. Rumornya mereka tuh punya 8 pemain naturalisasi. Kualitasnya seperti apa gue nggak tahu. Tapi kalau 8 semuanya pernah main di Amerika, misalnya pernah main di level kampus, yang ngeri juga lah, Boy. Iyalah. Bisa ngeri gitu. Nah, jadi itu kenapa kita angkat obrolan ini. Nah, makanya misalnya nih, bayangan gue gini, gue nggak apa gue masukin gitu. Datengin semua aja main udah. Jamar main, B-Boy main, Prosper main, Marcus Bolden main, Jawato main. Siapa lagi yang kita anggap levelnya agak lebih atas daripada level beberapa pemain kita gitu. Misalnya mungkin Jaron Kram sebagai cadangan, terus baru tambahin lagi lokal-lokal all-star yang udah paling jagonya gitu. Kalau emang kita mau ngejar edan-edaran di SEA Games gitu tanpa melihat aturan FIBA ya gitu. Kan bebas. Nah, tapi kan memang kita juga harus mikirkan ini tuh harus dalam rangka ngebangun kekuatan di Asia Cup, FIBA Asia Cup. Gitu. Makanya Mas Anton gimana? Kalau misalnya SEA Games tadi kan pemain-pemain muda. Itu dipertahankan kah nanti sampai FIBA Asia? Jelas. Kalau aku jelas. Jelas ya. Karena yang mau kamu pertahankan apa lagi, tim yang kemarin itu kan udah memang jelek. Memang ada yang lebih bagus. Itu pertanyaanku gampang. Memang ada yang lebih bagus. Iya. Itu kadang-kadang gini Mas. Di hati kecil gue tuh, gue setuju sama Santun. Tapi lo diganti aja gitu. Boy. Jadi, emang kita punya pilihan. Iya. Karena gue kadang-kadang ngelihat Yonga, lalu kemudian siapa yang kemarin pindah sama Yonga ke sana? Ya saya gitu. Gue tuh kadang ngerasa ini anak-anak punya potensi gede banget gitu. Tinggal ya tugas si timnasnya molesnya gimana, meledak gitu. Entah di benar-benar kejutan aja gitu akhirnya. Iya betul. Jadi apalagi ini nanti ada masuk sedikit ya. Kita topik yang agak berbeda, tapi gue rasa ngaruh sama kesiapan timnas kita atau para pemain kita di SEA Games. Ya, di SEA Games ini. Kayak kemarin tuh, nah ini dia. Beberapa waktu yang lalu, itu si perbasinya itu ngomong target. Target kita di SEA Games itu adalah finalis. Gua tuh agak... Udah sering dong? Hah? Udah sering dong? Udah sering, makanya Boy. Udah sering. Gua tuh agak gimana gitu bacanya. Ya, targetnya finalis gitu. Bisa berarti. Kalau gue sih bisa. Kalau pemain muda itu bisa kalau finalis. Kalau finalis ya? Bisa banget harusnya. Ya gue bilang, aduh kenapa nggak juara aja gitu? Kan dari dulu juga targetnya selalu juara setahu gue. Iya. Kalaupun ya dari dulu tuh targetnya juara emas gitu. Tapi kemudian mentok dapat perak ya sudah gitu. Tapi emang ngejarnya juara. Tapi sekarang tuh targetnya finalis dia bilang. Gimana menurut tuh Mas itu? Kayak kalau lu lihat episode kita sebelumnya, gue pengennya dapat medali emas. Iya, kita emas. SEA Games tuh udah di kepala gue kita Indonesia harus emas. Iya. Karena gue ngerasa kita mampu dengan pemain yang kita punya. Masuk final aja udah sering, makanya gue masuk final aja udah sering. Gue maunya emas. Secara ya mungkin target dari kita bertiga lah ya buat emas ya. Games. Perbasi boleh finalis kita emas ya. Boleh. Ya, dia ngatur perbasi kita Indonesia, dia ngatur. Keren juga loh Boy. Kalau dari kita bertiga ya kita pengennya emas. Iya. Dengan event Mas Anton bilang dengan pemain muda, kalau gue bilang bisa gitu loh. Indonesia di SEA Games ya, kembali lagi di SEA Games sangat bisa untuk mendapatkan medali emas itu dengan pemain terbaik siapapun lah. Kalau gue bilang malah siapapun, mau pemain muda, mau yang itu, buat SEA Games sangat bisa. Ya. Setuju Tun ya? Iya dong. Jangan
kok SEA Games targetnya kok soalnya. final. Iya. SEA Games loh. Kita loh SEA Games udah tahu kendala kita di mana. Pasti kita kan pasti pengen ngalahin siapa? Filipina itu doang. Iya. Sisanya mau beres lah ya. Iya, kalau itu beres. Harusnya. Walaupun kadang-kadang kalah juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong kalah nih gini. Beberapa waktu yang lalu tuh kan kita ngangkat ini di Main Basket tentang klub IBL under 40, U40. Oh, di bawah 40 tahun. 40. Skornya di bawah 40, Boy. Oh, di bawah 40. Skornya di bawah 40 gitu. Nah, terus bisa dibaca di Instagram Main Basket, ada 5 game itu, ada 5 tim yang skornya di bawah 40. Ini. Kenapa kita mengapa Main Basket angkat di situ? Karena kita ngerasa ini tuh nggak bagus. Nggak bagus, bukan indikasi yang baik. Bukan indikasi yang bagus perkembangan basket kita. Minggu yang lalu, Dimas ngomong, ini kurang lebih, ada yang bilang begini, jadwalnya padat banget emang jadwalnya, luar biasa padat. Dalam 1 bulan, dalam 1 minggu tuh ada yang harus main 5 kali, Mas. Bukan 5 kali, 6 kali. Dalam 7 hari main 6 kali. Kalah NBA ya? Oh kalah, Boy, NBA nggak ada apa-apa fisiknya. 7 hari main 6 kali. Itu begitu, ada yang menyalahkan itu. Tapi kemudian gue inget Dimas ngomong minggu lalu, ya kalau lu nyalahin itu, ya tim lain yang lain ya nggak begitu, berhasil lewat dari 40, ada rata-rata 50 poin itu masih kekejar gitu. Maksud gue gini, kalau lu main, kita menoleransi hal ini, ya nggak, ya stagnan gitu basket kita. Menurut gue begitu. Apalagi beberapa tim tuh ya punya pemain-pemain potensial yang bagus sekali gitu, bahkan sempat mencicipi jadi pemain timnas di tim yang klub U40 itu gitu, walaupun cuma satu game ya rata-rata. Gimana Mas menurut lu? Main tapi kok cuma di bawah 40 poin satu game. Kalau gue ngomong, inilah adalah tim yang berharap kepada 1-2 pemain. Oke. Terlalu berharap sama 1-2 pemain. Iya. Karena kan ya amit-amit gitu juga nggak mau ya. Siapa tahu nih kondisi lagi kayak begini kan, bisa dia terpapar lah, atau apa segala macam. Ya namanya. Nah ini perannya coach. Saat ada satu tim yang memang berharap banget sama 1 pemain, 2 pemain, ya kalau bisa dikurangin. Kalau menurut gua untuk di bawah 40 ini ya. Kalau bisa yang punya kekuatan, ya satu tim bisa saling backup, atau kembali lagi pemain-pemain yang jarang main tapi harus punya mental saat dimainin gitu loh. Jangan berharap bukan tahun gua ini, kondisi lagi kayak begini, bisa aja jadi tahun lu bakal main terus gitu loh, siapa tahu kan. Jadi lu harus selalu siap walaupun belum di cadangan, masih duduk di belakang bench, tapi ada sesuatu yang mengharuskan di bench, ya lu harus siap gitu loh. Tapi memang ada juga coach yang cuma memainkan 7-8 pemain. Itu aja. Iya. Nah itu yang gue takutkan saat ada terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, terpaksa dia harus memainkan yang lainnya kan. Nah coach ini perannya harus siap melakukan itu gitu, merotasi pemainnya. Jadi nggak terjadi lagi skor. Ya nanti ditanya saat wawancara, kenapa gini? Ya pemain andalan gue nggak main gitu loh. Pasti kan ngomong gitu, pemain andalan gue nggak main ya. Jadi kita kesulitan untuk mencetak skor, untuk defense, ini, untuk itu gitu loh. Sedangkan dalam tim basket ya semuanya harus punya kemampuan. Saat pasti kalau lu tanya se-12-12-nya, masa iya mau kalah gitu kan, itu udah pasti pada mau menang semua gitu loh. Jadi ya jangan, ya udahlah gue harus main karena teman gue cedera, karena teman gue lagi sakit. Enggak, gue memang harus main di setiap pertandingan untuk tim gue biar bisa menang gitu loh. Jadi jangan mikirnya karena pemain gue andalan nggak main, ya udahlah kalah lah gue gitu. Ini menurut gue seperti itu. Tun, gimana Tun? Gue kasih gambaran sedikit Tun ya. Ada kalau nggak salah ada 2 game tuh 32 poin Tun. Kalau misalnya dia nggak masuk 2 kali tembakan, cuma 28 poin itu Tun. Gimana? Terkadang aku tuh mikir gini, ini apakah ini impact dari yang tiba-tiba tim basketnya membengkak di liga ini,
alhasil tidak punya pemain yang cukup pantas untuk main di liga. Pasti. Apakah itu impact-nya? Tetapi kalau kita melihat seperti ada di masuk tim yang kita lihat pemainnya bagus-bagus juga, seperti Bima Perkasa dan Bali United, ya nggak juga. Rans juga kan. Nggak juga, iya, nggak juga. Dan Bima Perkasa Jogja itu kalahnya dari tim yang pernah kena juga di bawah 40 poin, EVOS. Ya, aku mikirnya gini, di tim profesional kita kadang-kadang memang mungkin dia lupa untuk apa karena ini ya. Di waktu banyak dia off masuk, season. Boy. Iya, betul. Apa karena ini ya, waktu dia off season dia lupa untuk bekerja keras untuk memperbaiki akurasi tembakan, skill set masing-masing pemain. Itu kan kalau di NBA pada saat off season itu benar-benar mereka habis-habisan. Kerja keras. Iya, kerja keras. Karena kalau dia mau ngejar di season itu udah ada waktu. Karena kalau di season itu udah murni kekompakan tim aja. Ya. Berarti membangun skill individu pada off season. Mungkin harus mulai berubah lah pemain-pemain profesional kita pada saat off season. Off season kita panjang banget sebenarnya kan. Ya. Panjang banget off seasonnya. Seharusnya kita lebih bagus. Ya. Nah, mungkin latihannya. Latihan paling bosan di off season karena memang menguras tenaga banget. Ya, itu karena bakal memperbaiki akurasimu. Tapi gini, Mas, kalau secara teknis nih gue nanya sama lu mantan pemain, secara teknis kan ada yang 32 poin, Mas. Kalau di rata-rata 8 poin doang, Mas. Iya. 8 poin per quarter gitu. Free throw semua lagi satu quarter. Enggak. Ini gini, ada yang kalau kita pukul rata, kita acak secara general ya. Kalau di rata-rata cuma 8 poin per quarter. Tapi pada kenyataan, Mas ya, ada bukan di tim ini juga yang hanya cetak 2 poin, Mas. Satu quarter bisa begitu. Ini tuh dalam basket profesional atau dalam basket bukan nggak usah profesional deh, di Tarkam gitu aja ya. Ini tuh bisa diterima nggak sih, Mas, kayak gini? Maksudnya, ayolah gitu, masa cuman mungkin 2 poin, 4 poin gitu. Gimana, Mas? Mungkin kalau Dimas. Nggak apa-apa, Boy, nggak apa-apa. Nggak apa, lanjut, Mas Anton. Mungkin gimana, Boy? Mungkin kalau di turnamen yang pakai waktu kotor, kita sangat memaklumin ya. Waktu kotor jalan batu berarti out, waktunya jalan terus, time out, waktunya jalan terus, itu sangat maklum lah kalau skornya rendah. Tapi kalau ini dengan waktu bersih, dari awal sampai habis, ya harusnya ini agak aneh. Agak aneh sebenarnya sih. Berarti kan ada masalah di akurasi. Pasti ini akurasinya pasti sangat rendah, Boy. Pasti di bawah 4. Tapi kalau begini, 40. Boy, ada yang mencoba mengambil alasan, wow, defense-nya jago nih lawannya. Gimana? Nggak juga ya? Nggak mungkin. Ya. Kalau menurutku nggak mungkin. Nggak mungkin segitunya kali defense-nya Indonesia. Kita bukan menghina. Bukan menghina, Boy. Tapi kita sadar diri lah. Iya. Iya tuh. Iyalah. Kita nih gini. Kita tadi bahas SEA Games, terus tiba-tiba muncul U40 ini karena kita resah, teman-teman. Kita tuh resah. Yeah. Kenapa kok bisa muncul game-game yang skornya cuma 32 poin dalam satu game gitu. Kalau kita tonton gamenya gitu, kita tuh kadang-kadang sampai, anjir kok nggak masuk-masuk ya gitu. Nembak, kena ujung ring, kena dalamnya tung tapi mental, airball atau apa, di bawah ring, tapi ini itu tuh gitu. Pakai pemain asing sudah gitu loh. Dan ini pakai pemain asing gitu, gregetan gitu. Ini kenapa ya? Apa yang terjadi ya gitu? Kita mau bilang, oh jadwalnya padat loh, enggak gitu. Ada beberapa tim itu malah yang ada yang punya rata-rata di atas 50 terus poinnya. Terus ada tim, gue langsung ngomong kayak misalnya Pasifik Sesar Surabaya. Ada Pasifik nggak yang situ? Nggak ada ya, kayak seinget gue ya? Nggak ada. Pasifik. Pasifik itu tim yang ditinggal pemain bintangnya karena match fixing. Terus ketika dia datang di musim 2022, relatif kita nggak kenal pemainnya. Relatif nggak kenal. Bahkan pelatihnya pun kita nggak tahu nih siapa, di Coach Aris. Tahu-tahu ada Coach Aris datang. Pemain-pemain baru. Ya udah kita pandang dalam tanda kutip sebelah mata.
tapi tiba-tiba bisa main konsisten, beberapa kali merebut kemenangan beruntun, bersaing dengan tim-tim yang boleh jadi musim sebelumnya tuh di atas mereka. Maksud gue, seperti kata Santun tadi, lu mau nyalahin pemain baru? Enggak juga ternyata. Bali United ada MVP di sana, mantan MVP, MVP tahun berapa gitu. Lalu kemudian jago-jago di sana. Hal yang sama juga misalnya sama Rans. Walaupun ini cuma Bima satu Perkasa. game kejadiannya, Bima Perkasa, ada Indra. Kok bisa gitu? Nah, apa ya? Kita nggak bisa nerima sih kayak gini. Iya nggak pasti? Iya nggak sih? Iyalah. Iya. Gue lupa ya. Gue pernah nggak ya saat dulu main skor di bawah seat. Gue lupa. Tapi kalau kata almarhum Kobe kan, lu kalau respect dengan tim lawan lu, kalau lu bantai ya bantai terus dia biar dia ngerasa kan, dia harus ngelawan gitu loh. Bukan lu, aduh kasihan lah udah gue bantai. Enggak, lu kalau nge-respect jangan kasihan lu bantai terus. Nah, tim lawannya ya jangan ya ditekan terus nih kalah. Ya maksud gue, ya lu punya pemain asing nih sekarang. Masa iya gitu loh, satu quarter bisa 2 poin gitu loh. Dan sorry, gue takut keliru, tapi memang dulu pernah pas zaman-zaman sebelumnya gue pernah ingat ada yang cuma 2 poin. Tapi apakah di musim ini ada yang 2 poin? Gue lupa ingat kayaknya ada atau nggak. Kalau gue keliru ya nggak apa-apa. Ya terusin Mas. Nah, berapa kali gue lihat pertandingan, mungkin juga lebih banyak mereka tuh kena violation di shot clock. Karena terkadang mereka tuh nggak attempt. Kalau gue sih lebih baik attempt daripada ngabisin shot clock gitu loh. Karena attempt-nya nggak ada, jadi persentasinya buat masuk ya mengecil gitu loh. Jadi beberapa kali gue lihat nih ya, beberapa tim gue nonton aja kok sering banget kena shot clock violation ya gitu loh. Passing terus ya? Iya, entah setiap tim udah melakukan defense yang baik, apa tidak ada pola untuk memecahkannya gitu loh. Nggak siap dengan situasi pertandingan. Itu juga penting kan? Iya. Saat lu udah mempersiapkan semua sistem saat ngelawan tim lawan lu lah ya. Tapi ternyata mereka berubah sistem defense mereka ya. Lu kan perlu situasi di lapangan yang semua pemain harus siap menerima situasi itu walaupun tidak pernah dilakukan saat latihan gitu loh. Iya. Karena kan namanya pemain pro ya siap apapun yang terjadi. Namanya udah pemain pro gitu loh. Jangan, loh coach kita kan nggak pernah. Ya lu pemain pro harus siap dengan situasi-situasi yang terjadi gitu loh. Nah itu mungkin kurang beradaptasi dengan yang di lapangan akhirnya. Ya gue lihat sih beberapa pertandingan banyak colongan di shot clock violation. Iya. Santun ketawa ketiwi lu mau ngomong apa tuh? Nah tadi aku agak lucu si Dimas ngomong harus siap lah dengan pola-polanya. Permasalahannya bukan siap di terhadap adaptasi terhadap pola, Boy. Skill mereka yang nggak siap. Jadi kembali lagi aku tekankan di sini. Kalau dibilang disuruh pilih skill individu atau kekompakan tim, aku milih skill individu duluan. Skill individu itu di atas segalanya di bola basket, di bola juga. Karena skill individu itu yang bakal nomor 1 menunjang kamu nanti bisa pola segala macam. Kalau semuanya punya skill yang mumpuni, pola itu pasti jalan. Main timnya mudah tuh ya. Mudah, karena mereka mampu menjalankan itu dengan gampang. Karena mereka bisa passing bagus, bisa tahu lari kemana, bisa nembak bagus, bisa terima bola bagus, bisa rebound bagus. Tapi kalau skill individunya sudah acak kadut, mau kamu bilang pola Phil Jackson yang buat, itu omong kosong sudah. Sungguh ini. Jadi kita harus mawas diri sebenarnya. Iya. Mawas diri. Memang agak pahit sih didengar, cuman ya memang udah begitu biasa. bola basket. Emang gitu bola basket. Ya betul. Memang harus skill individu yang kita mau kembangkan. Kita kembali lagi ke topik awal. Skill individu yang sudah ada udah oke belum nih? Buat apa itu, Boy? Buat Asia Cup, FIBA Asia Cup, atau nanti untuk siapapun yang naik ke SEA Games. Ya, aku sih ada menaruh harapan di anak-anak muda ya. Di anak-anak muda ini aku melihat skill individunya cukup mumpuni, tapi pengalamannya kurang. Nah,
pengalaman kurang itu didapat dengan memberi mereka pengalaman SEA Games. SEA Games. Okay. Ya mudah-mudahan mereka dibeli kesempatan lah. Karena yang lama-lama kan sudah banyak kesempatan. Nah, kita belum melihat mereka berjuang di sana. Ya. Bisa mungkin mereka lebih bagus. Ya. Bisa. Karena kemungkinannya untuk dua-duanya juga ada ya, Tun ya. Setuju gua. Ya, siap. Oke, sebelum kita akhir ini nggak kerasa. Santun sama Dimas, nanti gue juga sebutin 1 atau 2 pemain yang kira-kira layak untuk masuk timnas di SEA Games untuk dicoba. Tapi sebelumnya dia belum ada pernah tampil di window-nya atau. Yang baru ya? Yang baru siapa menurut lu? 1. Yang 1 ke 2 lah boleh. Gue juga lagi mikir ini. Gue sih pengen coba itu lagi, si PJ itu siapa point guard-nya? Regi gue pengen coba 1, karena ya lihat dari skillnya, lihat dari semangatnya, berapi-api kan kalau lihat main. Ya, bagus. Kayak meledak-meledak gitu loh, meledak-meledak. Ya. 1 lagi, 1 dulu lah, siapa mikir dulu. Siapa Tun? 1 Tun. Ya, sama kayak Dimas, Regi Monomimbar, sama kedua ya teammates-nya. Ya. Si Fernando Manangsang. Fernando Manangsang itu sangat punya potensi, cuman dia butuh pengalaman aja sama arahan dari coach yang benar. Bukan Govinda loh, itu teammates-nya. Govinda kayaknya kamu yang milih. Ya udah, kita sama ya. 1 gue Regi Mononimbar. Gue pengen tambahin 1 aspek dari Regi Mononimbar yang menurut kita di main basket sangat improve musim ini adalah kemampuan dia assist, boy. Ngirim bola ke teman-temannya itu lebih baik di musim ini daripada musim sebelumnya. Gue belum lihat stats-nya, tapi kalau ngelihat tontonannya, apalagi beberapa game yang lalu tuh dia gaya-gaya sambil joget-joget gitu. Lepas banget dia ngirim bola. Meledak-meledak, gitu. Iya. Meledak-meledak dalam bahasa aja Dimas. Menurut gue sih itu apa namanya? Luar biasa lah. Sama ini gue lah, sama Derek lah. Derek belum dicoba sama sekali kan? Gua rasa Derek akan dipanggil sih, karena apa ya? Ya makanya gue pengen tahu juga sih. Karena gini, Derek itu kan namanya populer, tapi kita nggak pernah nonton gamenya. Nggak tahu, makanya belum tahu. Ya, nggak tahu kayak gimana. Ya cobalah, lu udah maksudnya dia udah di mana-mana, ya coba aja, kita pengen lihat gitu loh. Iya. Gue sih juga kalau Derek iyalah. Kenapa? Karena Derek itu kan sekolah di NBA Academy. Iya. NBA Academy di Australia gitu. NBA Academy itu adalah akademi yang dibuat oleh NBA, lu sekolah basket selama 1 tahun penuh. Jadi dia ada 4 kota, tempatnya itu ada di 4 negara, Australia, Senegal, India, sama siapa gue lupa 1 lagi ya. Itu 4. Nah, si Derek tuh kebagian yang di Australia. Jadi dia makanannya basket gitu. Nah, harusnya. Ya, ranking bawah dia di sekolahnya misalnya gitu. Gua rasa jago kalau dia ke iyalah, ke IBL atau mewakili timnas. Jadi ya Derek jelas lah. Insyaallah mudah-mudahan. Iya, gua Regi sama Derek ya deh. Regi sama Derek ya. Kalau gua Regi setuju. 1 lagi Jamar. 1. Enggak ya. Kalau boleh banyak ya panggilnya Jamar. Jamar tuh gini, Bro. Gimana? Lu Jamar tuh kehebatan Jamar, hokinya tinggi menurut gua. Benar, karena di SEA Games dia masuk final terus loh. Iya, hoki tinggi banget. Dia kapan dia nembak yang buzzer beater tengah lapangan. Padahal sebenarnya ketinggalan 4 atau 6 poin gitu, tapi dia masuk gitu kan. Dia pindah ke SM juara. Iya. Kapan game beberapa waktu yang lalu juga udah ketinggalan jauh walaupun kemudian dia tempel lagi. Kita ini lagi. Jamar hokinya tinggi loh. Main itu. 1, gue rasa ini juga mungkin sudah populer namanya, tapi gue pengen lihat perannya lebih banyak di timnas sebagai fasilitator ya Yuda Saputra. kita belum nggak bisa bilang Yuda udah masuk. Enggak, Yuda baru dikasih kesempatan sebentar kemarin di kualifikasi ya. Kualifikasi ya. Jadi gue pengen baru dia main. Gue pengen Yuda dapat kesempatan lebih banyak di timnas gitu. Karena Yuda syutingnya bisa,
penetrasi apalagi kayak udah tinggal dipakein helm sih dia lebih tambah berani lagi dia. Kalau ada helm tuh orang nabrak-nabrak gitu. Itu sih gua 2. Santun lagi nggak? Satu lagi siapa? Kayaknya itu sih yang di kepala aku ya sementara ini. Fernando sama Regi. Ini ya, Regi. Santun di kepala ganti pelatih, boy. Pelatih? Kayaknya iya sih, pelatihnya si ini aja, pelatihnya NSH. Garbelotto. Kayaknya lebih bagus itu. Iya. Anthony ya. Iya. Pelatihnya NSH. Sip. Itu lebih bagus. Oke, seru banget ini obrolan kita yang kali ini karena apapun yang kita obrolin tentang timnas kayak berujung keseruan gitu. Iya. Jadi karena emang kenapa begini gue rasa karena kecintaan kita sama basket Indonesia. Terus kita puji ketika kita bilang Yuda Saputra bagus, Ali Bagir bagus ya itu karena kecintaan kita sama mereka gitu. Tapi ketika mereka jelek ya Santun akan jadi orang nomor 1 bilang ini ngaco nih pemain gitu. Terus segala gitu. Jadi itu nggak akan terjadi kalau lu tidak sebesar itu cinta lu sama basket Indonesia. Iyalah. Karena lu suka banget sama basket Indonesia. Hampir setiap game di IBL lu tonton, kita tonton. Jadi kita bisa kurang lebih ikut ngasih pendapat bahwa ini bagus nih, majuin ini jangan deh gitu. Jadi itu gue rasa bentuk kecintaan kita terhadap basket Indonesia. Oke, sebelum kita akhiri episode yang ini, Dimas, ada tambahan nggak? Bentar, Boy. Aku ada silakan. Tuh. Ada beberapa aku baca tentang pembelaan terhadap pemain-pemain atau Lester Prosper lah. Dia bukan berarti kamu bayar Lester Prosper, kamu pantas menghinanya sama seperti kamu membayar karyawan kamu hina. Itu beda konteks. Itu beda konteks, sama sekali beda konteks, tidak ada hubungannya. Yang ada di sini ini orang-orang yang membela timnas kita, membawa negara kita menuju pertandingan internasional. Nah, kalau dia jelek, ya masa kamu bilang bagus? Ya. Kita kan tidak menghina, kan kita cuma bilang jelek. Ya tolong direview. Lah, apa urusannya dengan menghina? Ya. Karena kadang-kadang orang-orang pembelaannya nggak pas menurutku. Ya. Ya, apalagi ketambahan kamu dibayar mahal. Ya. Ya kasihlah. Orang itu dibayar mahal karena orang menilai seseorang itu pantas punya kemampuan. Ya tapi kamu kalau dibayar mahal tiba-tiba kamu ngasih kemampuan yang jelek, yang nggak pantas dengan hargamu. Ya Indonesia pantas mengkritikmu, itu biasa. Ya. Kenapa itu harus jadi pembelaan? Ya. Gue pengen tambahin agak panjang dikit jadinya. Gue pengen tambahin apa yang dibilang sama Santun. Ini adalah tantangan jadi atlet nasional zaman sekarang. Bukan hanya di basket, di bulu tangkis, di sepak bola. Pemain yang levelnya naik terus, bahkan kemudian jadi pemain nasional, itu tuh mau tidak dipantau. Ya, mau tidak mau tuh harus mempersiapkan diri, Mas, untuk menerima komentar kritikan netizen. Yeah. Bukan kritikan, Mas, komentar netizen yang nggak jelas. Iya, jadi kadang nggak ada konteks apa-apa tuh mencaci, bukan Mas. Kritik ya. Ya benar. Bukan lagi kritik, Mas, dicaci, dikatain apa gitu. Entah dia paham, tapi dan itu tuh terjadi ke semua orang. Orang tuh bisa komentarin lu, Dimas, lu Santun tuh tanpa hujan angin, sebab akibat nggak ada, lu bisa dikatain gitu. Apalagi lu sebagai pemain nasional gitu, iya kan? Lah iya lah. Santun berapa kali dikatain sebagai sotoy, so tahu atau apa gitu. Padahal aku tidak membela negara. Iya gitu. Apalagi lu bela negara gitu. Jadi di satu sisi pemainnya harus siap, di sisi yang lain juga manajemennya juga harus mempersiapkan diri ngejaga pemainnya terhadap serangan-serangan itu. Entah nyiapin psikolog lah, entah bikin apa. Beneran, Mas. Ben Simmons sampai stres gitu, boy. Iya. Terus
atlet-atlet Olimpiade tuh banyak yang Westbrook mundur. juga gitu ya. Westbrook sampai ngomong, gue nggak bakal bawa anak gue ke lapangan kalau lu diginiin ya nggak. Sakit kan kayak gitu. Iya. Karena memang berat boy tantangan jadi pemain level tinggi zaman sekarang, bukan hanya di basket. Di Olimpiade tuh banyak boy, di Olimpiade Jepang yang kemarin 2020, kemudian berjalan 2021, atlet-atlet yang kemudian mundur karena mereka beralasan mental gue nggak kuat, ada beberapa tuh gitu. Kemarin atlet Rusia yang kena doping, tapi tetap diizinkan main sama si Komite Olimpiade, ujung-ujungnya stres juga boy karena diserang sama netizen. Terus kemarin juga ada atlet Olimpiade musim dingin, atlet Cina yang besar di Amerika Serikat, pas Olimpiade malah milih jadi warga negara Cina, sama juga diserang juga. Jadi apa ya, seperti kata Santun, ini tuh tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan gitu. Jadi memang harus siapin diri gitu, harus siapin karena untuk itu. Iya, gue kan yang waktu itu kemarin bilang, lu udah bawa nama Indonesia, beban. Tapi emang lu dipilih memang buat ini. Jadi ini bisa dibilang gini juga, jangan kita karena ngomong banyak kayak begini, lu saat main di timnas cari aman, cuma passing-passing doang, nggak usah gitu. Iya. Jangan sampai dengan kita ngomong kayak gini, gue main aman lah, lu ngerusak namanya, kita pengen menang Indonesia gitu. Ada juga loh pemain yang kayak begitu, gue dimainin cari aman aja, dapat bola passing. Kalau kata pemain-pemain lama, passing kanan lihat kiri biar nggak dipasing lagi. Karena ngomong kayak gini, karena memang beban. Jujur jadi pemain timnas ya beban. Iya. Tapi lu dimainkan jangan cari aman, jangan. Cuma karena kita tahu lu dipilih karena kemampuan kan gitu. Iya. Karena ini memang zamannya ya. Lu nggak bisa menghindar. Lu nggak bisa bilang sama netizen. Karena juga kan netizen itu kan nyebelin ya. Gini, gue tuh juga mengalami dengan orang yang ini di main basket gitu. Main basket apalah apa segala gitu. Tapi ketika gue mencoba mengkonfrontasi, gue buka fotonya, anjir anaknya duduk di pojokan, gak jelas gitu ya, ngomong ngerti gak lo? Iya. Ini kapasitasnya apa nih orang ngomong gitu. Kadang-kadang begitu, tapi mereka yang ngomong itu juga kadang-kadang gak sadar apa efek yang dia bikin. Iya, bener efeknya. Pemain itu gitu. Di Westbrook sampai bilang sampai begitu gitu kan, kapan hari ya? Gua gak mau dia ngomong kayak gitu, bawa anak gue. Di sini bapaknya diolok-olok di stadion gitu, di stadion. Ya, gitu sih. Memang apa ya, kita di samping menurut gua, kita juga kalau mau ngomentarin orang ya harus sopan juga gitu. Oh, kita memang mau ngasih masukan nih, bukan mau nyaci. Jadi kita tahu ya, mohon maaf ya, menurut kami ini kurang lebih begitu sih. Dan iya, gue jadi ingat temen gue lupa timnas tahun berapa, dia sampai ngomong kalah pokoknya dibantai, dia bilang jangan ada yang buka sosial media ya, sampai ngomong kayak begitu loh. Iyalah, iya. ada yang sampai begitu memang. Iya. Dan kalau itu bagus untuk timnas, menurut gue ya udah simpen aja handphone lu gitu. Kalau memang ternyata memang berat boy, nerima lu buka terus lu dicaci itu kan berat emang. Ya, intinya gini boy, intinya sebenarnya kalau bagiku pribadi itu bukan kemenangan, tapi seberapa keras kamu berjuang. Betul. Ya. Seberapa keras kamu berjuang, kita kan semua ini bisa ngelihat. Kamu tuh ngapain di lapangan kita tahu. Ya. Seberapa hasil kamu di lapangan, bukan hasilnya. Ya. Tapi kita tahu potensimu di mana, dan kamu nggak menunjukkan itu yang jadi komentar kita sebenarnya. Ya. Itu masukan bagus ya. Iya, dan kalau kamu di lapangan itu kamu membawa negara Indonesia, tapi kamu cuma menunjukkan yang seadanya aja. Ada orang menyerang, kamu cuma challenge sekenanya aja, nggak berusaha hasil kejar dia, badu di bawah tabrak-tabrakan, hadang dia dengan blok segala macam. Itu yang kita minta. Bukan masalah kalah menang ini sebenarnya. Ya. Tapi kamu itu kan lihat kamu ngapain aja, itu loh boy. Iya. Karena kalau memang menangnya. Ya. Kan kelihatan boy, orang yang buat hatinya Hakim Scott. Ya. Itu hatinya di lapangan. Ya. Dia bisa ngerangsek sekecil itu, ngelompatin orang. Nah, itu baru. Sampai kapan hari dia narik kawannya yang mau
protes wasit juga keras banget. Iya. Jangan gitu ya. Itu yang aku pengen lihat, Boy. Kalau cuman ya kamu gitu-gitu aja. Ya ampun, kamu bawa negara. Kayaknya banyak sih yang lebih pengen nunjukin daripada kamu. Kalau cuman gitu aja kamu mau tunjukin di sini. Banyak yang orang pengen nunjukin kemampuannya di sini daripada kamu gitu loh, Boy. Iya kan? Bukan masalah kalah menangnya. Word kalau kata ide. Kalau komentar netizen. Benar, Boy, setuju gua karena emang kita pada dasarnya menang kalah hasil ya. Tapi kita memang bisa lihat di lapangan benar-benar ngasih semuanya untuk timnas gitu. Ya mudah-mudahan harapan kita semuanya ngasih semuanya untuk timnas. Tapi kadang-kadang memang itu tidak terkontrol oleh si pemainnya. Entah apa masalahnya gitu, entah apa namanya, ada masalah pribadi sama pelatih, sama teammates, teman satu tim atau apapun ya akhirnya nggak keluar. Tapi ya mudah-mudahan itu semua bisa dilewatin sama pemain timnas kita. Sip, itu aja kali ya kita di sini ya. Siap-siap. Mudah-mudahan kami bertiga di sini, gua, Dimas, Santun, pada dasarnya kita ini orang Indonesia, kita pengen basket kita ada di level yang tertinggi gitu. Di SEA Games naturalisasi tadi, makanya nggak bisa main IBL. Baru naturalisasi makanya belum punya KTP. Ya pada dasarnya kita pengen mudah-mudahan seperti kata Dimas tadi, kalau Perbasi targetnya finalis, kita bertiga di sini targetnya emas. Iya. Ya, kalau misalnya Perbasi ketika masuk final cuma dapat perak udah puas. Kalau kita kalah di final, kita sedih, minta maaf karena kan target kita emas. SEA Games soalnya, SEA Games harus sudah bisa menang, Mas ya. Iya. Sip. Terima kasih semuanya. Demikian Main Basket Podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Balik ke omongannya Santun tadi di akhir-akhir. Ada yang nggak enak hati gara-gara omongan kami. Kita minta maaf lah. Kami minta maaf. Tapi mudah-mudahan juga tidak sedikit yang berguna gitu untuk kita semua. Oke, sampai jumpa semuanya. Seperti biasa, Dimas. Mangga. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Share juga videonya ke teman-teman kalian dan jangan lupa like video ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.